Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan apakah setiap berhenti atau mengurangi kecepatan, apakah kita harus menginjak kopling dahulu. Jadi biasanya untuk pemula kadang terbiasa setiap mau berhenti atau mengurangi kecepatan menginjak kopling dahulu. Jadi itu nggak selalu kita harus menginjak kopling dahulu. Jadi ada kondisi tertentu yang kita harus menginjak rem dahulu. Nah, nanti akan saya beri contoh pada saat nanti di jalan raya ya. Jadi intinya kita wajib menginjak kopling jika kilometer di bawah 20. Jadi jika kecepatan di bawah 20, kita jika berhenti atau mengurangi kecepatan, kita menginjak kopling dahulu. Jika kecepatan di atas 20 ke atas ya. Jadi 20 atau 40, 60 itu kita injak rem dahulu. Nah contohnya ini, saya di kecepatan 20. Jadi tadi kecepatan saya di atas 20. Jadi saya nginjak rem dahulu untuk melewati polisi tidur tadi. Nah, jadi bayangkan aja ketika kita kenceng ya, kita kenceng berjalan di kecepatan 40, seandainya 40 atau 60. Nah kita mau berhenti di lampu merah. Bayangkan kita nginjak kopling, pasti mobil akan melaju lebih kenceng. Jadi mobil akan ngelos gitu. Jadi itu sangat bahaya. Jadi akibatnya pengeremannya terasa kasar. Jadi yang benar adalah kita nginjak rem dahulu. Nah seperti ini. Nah ini saya mau nyebrang. Saya kopling, kemudian direm-rem sambil mengurangi gigi 1. Kita nunggu sepi. Dan misalnya seperti di polisi tidur ya. Di polisi tidur ketika kita berada di dalam perumahan atau di jalan desa ya. Jadi itu kita melihat kecepatan kita dahulu. Tapi bagi orang-orang yang mahir itu biasanya tidak perlu melihat kecepatan ya, tidak perlu melihat speedo. Jadi akan udah dapat feel-nya kan? Jadi udah bisa ngira-ngira. Jadi sebelum mobil bergetar itu udah di kopling. Nah seperti ini contohnya, saya hanya mengerem saja, lepas gas dan direm-rem. Kemudian kalau mau ngurangi, kita kurangi 2. Nah, kemudian lepas kopling, kita gas lagi. Jadi nggak selalu kita menginjak kopling. Saya sedang berada di tanjakan. Nah ini saya akan memberikan sedikit tips ya. Jadi jika mobil teman-teman masuk 3 ya, ini saya masuk 3. Seandainya pada saat di tanjakan seperti ini mobil teman-teman nggak kuat, kita harus mengurangi, tapi harus cepat. Jadi kopling kurangi 2, lepas kopling sambil digas sedikit. Nah seperti itu. Jadi kalau nggak kuat di tanjakan itu kita harus nurunin gigi ya, bukan malah menambah gigi. Jadinya akan mesin mati karena nggak kuat, karena tenaganya nggak kuat. Jadi semakin rendah gigi, tenaga mobil akan semakin kuat. Kita bisa saja tadi
ngelewati tanjakan tadi pakai 3, asalkan dari jauh kita sudah melaju kencang. Nah, di depan ini saya akan belok ke kiri ya. Jadi kecepatan saya di 40. Jadi kita lepas gas dahulu, kemudian direm sedikit-sedikit, kemudian kita kopling kurangi 2 supaya saya dapat engine brake. Nah, kemudian kita gas sedikit-sedikit sambil toleh ke kanan ya, pastikan kosong. Kita gas lagi, masukin 3 lagi. Nah, seperti ini contohnya. Di depan ada gundukan nih, jadi kita hanya mengerem saja, mengerem sedikit-sedikit, kemudian saya lepas rem, kemudian saya gas lagi. Nah, jika turunan seperti ini kita menggunakan engine brake. Jadi saya pakai IG3 ya. Jadi saya hanya sesekali ngegas. Jadi ini saya nggak ngegas, bisa nggak ngegas. Nah, tapi kayak kita standby ya, standby di rem. Nah, ini aja kita di rem aja dikit-dikit. Kalau dirasa terlalu pelan, kita gas sedikit-sedikit lagi. Jika di depan tikungan seperti ini, kita jaga-jaga di rem, karena dikhawatirkan nanti biasanya ada pengemudi yang nakal. Maksudnya yang nakal, ada pengemudi yang menyalip atau mendahului di tikungan. Jadi kalau papasan seperti di tikungan, kita harus lebih baik kita mengalah ya. Di sini contohnya saya mau melewati perempatan ya, saya ngerem dahulu karena kecepatan saya di atas 20, jadi ngerem. Nah, kalau kecepatan udah di bawah 20, saya kopling kurangi 2, kemudian lepas rem, lepas kopling pelan-pelan sambil saya gas sedikit-sedikit. Nah, jika ada mobil yang berhenti di pinggir jalan seperti ini, kita wajib sen ya. Jadi supaya mobil atau kendaraan yang di belakang mengetahui bahwa kita akan ke kanan. Nah, di depan ini tanjakan yang lumayan curam ya. Jadi saya agak kencengin dikit supaya kuat. Seperti di depan contohnya ada tikungan dan ada rel. Saya ngerem dahulu. Nah, rem, jika kecepatan sudah di bawah 20, saya kurangi 2. Kemudian saya lepas kopling pelan-pelan. Saya gas sedikit-sedikit. Untuk melewati rel harus pelan-pelan ya. Jadi kita pelan-pelan dan menoleh ke kanan ke kiri untuk memastikan tidak ada kereta. Jadi meskipun ada pintu perlintasan kereta dan ada pos jaga pintu, kita tetap harus toleh-toleh, karena yang jaga pintu bukan malaikat bos, melainkan manusia. Karena manusia pasti punya kelalaian, jadi lebih baik kita harus waspada dan hati-hati. Sini saya akan putar balik
Karena kecepatan saya di atas 20, saya ngerem dulu. Nah, jika kecepatan sudah mendekati 20, saya kopling kurangi 2. Nah, jika lajunya terlalu pelan, saya kurangi 1 kembali. Nah, kita hanya main kopling. Kita masuk saja, kemudian kita kembalikan setirnya. Seperti ini. Jika jarak kita sudah terlalu pelan dengan mobil depan, kita cukup lepas gas saja. Nah, seandainya ini terlalu dekat nih, nah kita lepas gas. Nah, jika terlalu dekat, kita rem sedikit, kemudian lepas, kemudian digas lagi, seperti itu. Sampah sembarangan dong ini. Nah, itu jangan dicontoh ya teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin membuang sampah pada saat di jalan raya, mending kita simpan dahulu. Kemudian jika pada saat berhenti kita menemukan tempat sampah, baru kita buang. Jadi jangan membuang sampah di jalan. Nah, ini lampu merah ya. Ya kita injak rem dahulu. Kalau udah kecepatannya 20, kita kopling. Kita langsung netralin juga boleh. Nah, langsung netral lalu lepas kopling, kita tinggal mainin remnya. Nah, mainin remnya sampai berhenti. Kita sejajarin sama mobil di sebelah. Jika lampu merahnya terlalu lama, kita bisa melepas rem, namun kita harus menarik tuas handrem. Tapi kalau lampu merahnya sebentar, kita cukup mengerem saja. Nah, udah hijau, kita masukkan 1, lepas kopling pelan-pelan, kita gas, masukin 2 ya kopling. Oh, lupa sen, ya Allah. Sorry pak, sorry. Jadi intinya seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau kecepatan 20 ke bawah, kita injak kopling dahulu. Jika kecepatannya 20 km ke atas, kita injak rem dahulu gitu. Jadi patokannya di kilometer. Biasanya kita nginjak kopling itu jika pada saat di kemacetan. Jadi seperti merayap di kemacetan. Jadi kita mau berhenti, kita injak kopling dulu, kemudian rem. Mau jalan ya tinggal lepas rem, lepas kopling. Dan seperti di keramaian gitulah, intinya di keramaian atau di perumahan biasanya. Kalau di perumahan kan pasti kita pelan ya, nggak mungkin ngebut ya. Saya ngerem, saya kurangi 3 agar saya mendapatkan engine brake. Kemudian saya gas sedikit-sedikit, putar setirnya halus.
sambil digas sedikit, kemudian kita mengembalikannya juga halus. Jika kita akan berhenti atau masuk gang, kita harus send dahulu seperti ini. Kemudian kita injek rem sedikit-sedikit sambil di kopling kurangi 2. Kemudian kita lepas kopling sambil mainin rem ya, sambil kita putar kiri. Nah, kemudian kita buka rem sedikit-sedikit. Kita tentuin tempat parkir. Nah, jika akan parkir kita harus menggunakan gigi 1, jangan menggunakan gigi 2, karena kalau pakai gigi 2 biasanya akan mati atau nggak kuat ya, atau terlalu kencang. Jadi kita hanya menggunakan kopling jika akan parkir tanpa perlu digas. Nah, oke, segitu aja tutorial dari saya. Terima kasih telah menonton. Jika teman-teman suka dengan video saya, silahkan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.